Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang patofisiologi infeksi SSP ya. Jadi kita tahu, mungkin kita mulai dengan terminologi yang disebut SSP adalah ya jaringan yang dari mulai otak sampai ke medula spinalis ya. Dan kalau infeksi kita tahu adalah masuknya benda asing, dalam hal ini makhluk hidup, ke dalam badannya, nanti bisa jamur, bisa bakteri, bisa virus, dan sebagainya. Kemudian kenapa infeksi SSP ini agak beda dengan infeksi yang lain? Biasanya dihubungkan dengan adanya sifat atau apa istilahnya, kepunyaan khusus di sistem saraf pusat yang tidak dimiliki oleh organ tubuh yang lain, yaitu secara khusus adalah blood-brain barrier dan blood-CSF barrier ya. Nanti kita akan lihat. Kemudian otak kita juga dilindungi oleh suatu pelindung yang kuat secara fisik ya, dari mulai kulit kepala, kemudian tulang tengkorak, dura mater, dan cairan yang mengelilinginya. Medula spinalis juga sama, dibungkus oleh tulang yang keras di luarnya dan tebal, baru dia di tengah-tengah masih juga terbungkus oleh dura mater. Jadi sebenarnya infeksi ke dalam sistem saraf pusat ini secara natural susah terjadi, kecuali kalau bakterinya atau virusnya bisa menembus blood-brain barrier, atau kalau ada secara fisik terjadi trauma, diskontinuitas tulang misalnya, atau dura mater. Karena orang luka terkena katakanlah misalnya KLL, patah tulang, atau terkena benda tajam sehingga tulang pembungkus otaknya itu retak dan terkena kepada dura maternya ya. Bisa terjadi, walaupun kalau kita tahu kekuatan tulang tengkorak itu juga cukup besar ya terhadap trauma atau terhadap tekanan dari luar. Ya, ini gambarnya. Saya kira ini pelindung yang ada pada otak kita. Jadi mulai kulit, periosteum, tulang yang tebal, bahkan beberapa tempat dia sampai 1 cm atau lebih. Kemudian ada periosteum lagi di belakangnya. Kemudian ada dura mater. Dan ini semua adalah benda-benda yang secara fisik keras ya. Jadi kalau kita perhatikan atau kita terjemahkan namanya, dura itu artinya keras ya. Dura mater jadi benda yang keras begitu. Kemudian nanti ada lagi pembungkus namanya cairan cerebrospinal, itu juga ikut melindungi otak kita. Walaupun tidak jarang dia menjadi pengantar untuk infeksi atau juga terkena infeksi di dalamnya, ya di dalam dirinya sendiri begitu, yang kita kenal sebagai meningitis ya. Kemudian kita juga punya blood-brain barrier yang komponennya biasanya tight junction, jadi di antara endotel pembuluh darah yang ada di pembuluh darah otak. Itu nanti kita lihat ada gambarnya untuk mengilustrasikan. Ikatannya kuat sekali, dan setelah itu dia dibungkus lagi oleh tonjolan-tonjolan dari astrosit. Nah, ini semua dari mulai tulang, kemudian blood-brain barrier, itu menjadi physical barrier untuk patogen-patogen yang kebetulan ada di dekat-dekat otak. Selain itu juga ada chemical barrier, misalnya
ada aktif transport, ada kalau ada yang masuk sama otak itu atau sama sel pelindung otak ini secara aktif dikeluarkan. Kalau kita baca lagi disebutnya sebagai mekanisme influx dan efflux ya. Jadi nggak semua benda, nggak semua barang gampang masuk ke dalam jaringan otak. Kemudian ada lagi imun sel untuk melengkapi pertahanan itu ada juga sel-sel imun yang berjalan di rongga Virchow-Robin ini. Nanti kita lihat juga gambarnya. Jadi ini ada yang disebut sebagai blood-brain barrier, kita sering dengar ya. Jadi seluruh pembuluh darah itu dia ada endotelnya tentunya ya. Kalau blood-brain barrier itu selain dari pembuluh darah ini, dia juga dibungkus oleh tonjolan-tonjolan astrosit. Jadi dipeluk dia sepanjang pembuluh darah itu ya. Jadi semua astrosit punya tonjolan yang katakanlah memeluk si pembuluh darah ini. Sehingga sesuatu yang ada di sini untuk bisa masuk ke dalam jaringan harus melintasi endotel yang kebetulan juga ada tight junction-nya. Kemudian harus juga melintasi sitoplasma dari astrosit yang membungkus ya. Dan itu berat bagi sebagian besar baik benda-benda mati maupun benda-benda yang hidup. Nanti ada beberapa syarat kalau benda mati, misalnya dia harus larut di dalam lemak dan sebagainya ya. Yang agak jarang kita dengar adalah blood CSF barrier. Jadi sebenarnya sama juga di villi arachnoidalis, maaf di bagian dari ventricle nih ya, di dekat ependym itu. Ependym itu kan berhubungan dengan pembuluh darah ya. Dia ada barrier juga di seputarnya, namanya disebut blood CSF barrier ya. Nah ini lebih besar lagi disebut blood-brain barrier. Jadi dia tight junction digambarkan seperti ini ya. Jadi di antara endotel satu dengan endotel yang lain ada satu ikatan yang kuat, dia tidak bisa terlepas kecuali kalau sedang ada inflamasi, dia bisa lebih longgar sehingga benda-benda bisa ngalir atau berjalan melalui sini ya. Dalam keadaan normal ini sangat kecil ininya, kemudian juga ada kayak pagar-pagarnya begitu dari zat-zat yang dibentuk oleh badan kita. Nah, kemudian Virchow-Robin ya tadi ya, pembuluh darah ini yang menembus ke dalam otak, bagaimanapun dia membentuk satu rongga ya yang memisahkan cairan ini dari cerebral cortex. Nah, suatu rongga yang mikroskopis ini sekeliling pembuluh darah yang ini namanya arteri penetrans ya. Sekeliling arteri penetrans ini ada ruang namanya Virchow-Robin yang juga terisi oleh sel-sel inflamasi atau sel-sel leukosit ya. Jadi dia membantu perlindungan tubuh kita. Jadi secara umum perlindungannya badan kita itu atau otak itu dilindungi sedemikian rupa dari masuknya benda-benda asing, baik yang benda hidup maupun benda mati. Tapi benda-benda hidup yang bisa masuk, salah satunya bakteri, dia punya mekanisme untuk bisa masuk ya. Jadi biasanya dia nebeng ke sel yang dikenali oleh tubuh kita, yang dikenal sebagai mekanisme kuda Troya itu ya. Kuda Troya itu tahu ya ceritanya ya. Jadi di negeri Troya di zaman dahulu, dia tuh perlindungannya kuat. Nah, si tentara-tentara dari musuhnya itu masuk ke dalam perlindungan kota itu. Kan dulu mah kota ditutup sama benteng-benteng gitu ya. Masuk dalam bentuk kuda kayu hadiah dari musuh begitu. Padahal isinya di dalamnya adalah
tentara-tentara gitu. Jadi ilmu itu atau cerita itu yang dijadikan dasar penamaan mekanisme pembobolan pertahanan tubuh yang nebeng di sel tubuh misalnya, yang paling sering kalau pada infeksi adalah makrofag ya. Dia nebeng di dalam makrofag, begitu nembus dia keluar lagi dari makrofag, baru menimbulkan penyakit ya. Kurang lebih gitu untuk dasar dari infeksi ya, kurang lebih dasar anatomi dan fisiologinya. Kemudian pada setiap pembicaraan infeksi kita tentu masih ingat dari zaman kita kuliah dulu ada segitiga infeksi dari host, agent, dan environment ya, saling mempengaruhi. Kemudian di dalam situ ada vektor yang boleh jadi mengantarkan dari dari agent itu ke dalam host dan sebagainya. Tapi kalau si segitiga infeksi ini selalu harus diingat pada waktu kita membicarakan tentang infeksi ya. Kemudian satu hal lagi berkaitan dengan bakteri atau virus atau binatang-binatang benda-benda hidup yang masuk ke dalam tubuh, ada yang disebut sebagai tissue tropism ya. Tissue tropism itu adalah kecenderungan atau kesenangan sejenis benda-benda hidup itu untuk masuk kemana. Jadi boleh jadi dia masuknya dari hidung. Tapi kalau misalnya gini, kalau polio ya, dia kan masuknya lewat makanan ya. Dia masuk lewat makan, diambil oleh misalnya masuk melalui fili-filinya yang ada di pembuluh di usus. Tapi karena tisu tropismnya dia di medula spinalis, bahkan medula spinalisnya juga dia senang di kornu anterior, maka polio itu nanti penyakitnya akan menyerang kornu anterior dari medula spinalis, dan kita tahu kornu anterior kerjanya adalah motorik ya. Jadi makanya orang polio keluhan neurologinya kelumpuhan ya kan. Yang sifatnya apa dari itu? Sifatnya adalah satu lower motor neuron tapi yang tipe nuklear ya. Jadi dia bisa ada vasikulasi, bisa ada apa dan lain-lainnya. Sama juga misalnya tifoid, dia senangnya di plak Peyeri. Kuman virus hepatitis walaupun masuknya lewat makanan dia stop di hepar ya. Kalau di seputar usus rada masuk akal, tapi kalau misalnya misalnya HSV, dia senangnya tuh di otak tapi di bagian lobus temporal dan lobus frontal ya. Sehingga nanti gejalanya bisa terjelaskan dari yang disebut sebagai tissue tropism. Terutama virus, bakteri, jamur dan sebagainya yang tissue tropismnya di otak itu yang sering menjadi penyebab penyakit infeksi di otak dan medula spinalis ya. Kemudian juga ada yang disebut host factor dan agent factor. Jadi walaupun dia senang masuk ke dalam otak, tapi nanti dia ada yang jenisnya virulen, ada yang jenisnya tidak virulen dan sebagainya. Ya. Nah ini beberapa contoh dari virus-virus yang senangnya ke jaringan otak ya. Yang paling sering herpes simplex, itu dia senang masuk ke temporal lobe dan orbitofrontal lobe ya, atau orbitofrontal area. Sehingga kalau orang herpes simplex, tidak jarang gejala pertamanya itu seperti psikosis ya, atau gangguan kepribadian, karena di temporal itu tempatnya untuk itu. Yang orbitofrontal ini yang sering kali disebutkan sebagai penyebab kenapa kalau di LP ada orang gambarannya suatu encephalitis virus, kita LP-nya rada merah berdarah. Itu katanya karena
kerusakan yang terjadi di orbitofrontal area ini menyebabkan, katanya dia karena di situ permukaannya juga nggak bagus ya, artinya basis krani kan dia renjul lah gitu ya. Nah di situ dia bisa terjadi kayak perdarahan dan dia masuk ke dalam cairan LCS sehingga ketika kita LP yang keluar adalah cairan yang kita bilang oh ini kayaknya traumatik, padahal sebenarnya bukan traumatik. Jadi kalau ada kecurigaan ensefalitis akut kemudian LP-nya traumatik, kita mesti ragu-ragu lah gitu ya. Apakah ini benar traumatik atau memang aslinya udah seperti itu ya. Dan beberapa tempat yang lainnya, misalnya rabies, dia senang mengambil tempat di hipokampal, cerebellum dan mesencephalon, dan yang lain-lain ya. Jadi disebut sebagai neurotropism ya. Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang infeksinya sendiri, mungkin kita bisa membagi secara umum. Kalau infeksinya terkena menyeluruh ke dalam satu jaringan, maka dia bisa menjadi meningitis, encephalitis, atau mielitis ya kalau infeksi SSP ya. Jadi kalau dia terkenanya di jaringan meningen atau dalam hal ini adalah arachnoid, maka dia menjadi meningitis. Kalau dia terkena ke korteks cerebri atau ke jaring parenkim otak, dia menjadi encephalitis. Yang paling sering encephalitis menyerang korteks cerebri ya, paling sering. Tapi dia bisa juga terkena ke tempat lain, sehingga kita mengenal beberapa istilah, misalnya brainstem encephalitis atau yang lain ya. Walaupun kalau encephalitis, kenapa dia sangat dihubungkan dengan kejang, karena sebagian besar encephalitis mengenai korteks cerebri ya. Nanti meningitis dan encephalitis kadang-kadang nggak bisa dibedakan, ada kejang mendadak tapi ada kekukuduk gitu. Kadang-kadang kita juga diagnosisnya sebagai meningoencephalitis misalnya ya. Kalau dia dominan terkena ke medula spinalis, kita istilahi sebagai mielitis ya. Selain dari itu, ada juga beberapa keadaan yang infeksinya terlokalisir, misalnya abses dan empiema ya. Ini juga merupakan bagian dari infeksi sistem saraf pusat. Ya. Tadi kita sudah sebutkan penyebab yang paling sering dari infeksi adalah bakteri, virus, jamur, tapi juga ada yang lain seperti virion dan sebagainya ya. Atau prion yang juga bisa menyebabkan infeksi di otak ya. Nah ini yang mungkin sehari-hari selama kita 4 tahun di neurologi akan ketemu ya kasus-kasus ini. Kalau bakteri yang paling sering adalah bacterial meningitis, TB, kemudian abses otak itu juga disebabkan oleh bakteri ya. Tapi kalau untuk bacterial meningitis biasanya secara khusus disebutkan bacterial meningitis kalau dia infeksinya disebabkan oleh kuman yang 3 itu ya. Apa aja? Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, dan Streptococcus pneumonia ya. Itu yang paling sering. Walaupun kalau secara biologi atau mikrobiologi, TB itu kan juga bakteri ya. Tuberkulosis itu kan bakteri ya golongan. Sifilis juga disebut bakteri. Tapi kalau kita mendengar istilah bacterial meningitis, maka biasanya dia merujuk pada meningitis bakterial yang akut, yang disebabkan oleh kuman yang menghasilkan pus, yaitu 3 itu. Dari semuanya kuman yang ada, yang paling sering masuk dalam keadaan blood-brain barrier-nya intak adalah 3 kuman tadi. Karena apa? Karena dia punya mekanisme untuk menghindari si lapisan-lapisan pertahanan tadi. Ya. Kalau virus yang paling sering teridentifikasi herpes, kalau rabies ada, tapi saya seumur-umur
belum pernah lihat pasien rabies. Dan nanti kalau kita dinas di daerah-daerah ya, ada beberapa daerah yang merupakan daerah rabies. Ya, kalau di Jawa Barat itu Sukabumi, Bali juga masuknya, Ambon kalau nggak salah, atau Maluku secara umum. Dulu dia daerah bebas rabies, tapi sekarang jadi daerah ini. Kemudian jamur yang paling terkenal adalah kripto, tapi juga jamur yang lain bisa, yang juga cukup sering masuk adalah jamur candida. Ya. Kemudian parasit, tokso, dan cacing. Ya. Nah, di dalam infeksi selalu ada pembicaraan tentang pintu masuk kuman. Ya. Pintu masuk kuman untuk ke dalam SSP itu ada 3 pintu utama, yaitu yang paling sering dia masuk melalui aliran darah. Jadi dia aliran darah masuk sampai pembuluh darah yang masuk ke dalam otak, kemudian dia berhasil melintasi blood-brain barrier tadi ya. Kemudian yang juga cukup sering termasuk COVID misalnya, dikenal sebagai retrograde neuronal pathway. Jadi kalau COVID lewat olfactory ya, yang dianggap sebagai penyebab COVID masuk ke dalam otak. Walaupun juga ada beberapa tempat yang lain. Ada juga yang masuk lewat retrograde dari peripheral nerve ke atas. Ya. Yang paling sering jadi contoh tetanus. Walaupun kalau tetanus yang masuk bukan kumannya tapi toksinnya. Ya. Atau juga bisa per continuitatum, artinya langsung. Nah kalau langsung ini infeksi-infeksi di sekitar tulang tengkorak yang bisa secara langsung menyebabkan kerusakan tulang dan si infeksinya menjalar, otitis, sinusitis, infeksi di gigi ya bisa juga ya. Atau yang juga tidak jarang adalah trauma, bisa di tengkorak atau di basis krani. Ya. Kita bicarakan tentang bacterial meningitis sedikit. Jadi kalau bacterial meningitis pasti kita bicaranya tentang acute bacterial meningitis ya. Jadi jalannya dia masuk adalah melalui rongga hidung dan rongga mulut. Dia akan membuat kolonisasi primer atau kolonisasi awal di nasofaring terutama. Kemudian setelah kolonisasi dia akan menginvasi melalui endotel yang ada. Kemudian dia akan masuk ke dalam pembuluh darah ya. Terjadilah yang disebut bakteri EMIA, dan bakteri EMIA ini termasuk nanti akan masuk ke dalam pembuluh darah otak atau endotel yang ada di otak. Maaf, pembuluh darah kapiler yang ada di otak, yang lapisannya sudah tinggal satu, yaitu endotel yang dibungkus oleh astrosit tadi ya. Kemudian karena ada meningeal invasion ini, terjadilah inflamasi dari meningennya. Jadi kalau ada infeksi kan pasti ada inflamasi. Kemudian dia tight junction ini menjadi longgar, blood-brain barrier-nya menjadi longgar, kemudian terjadilah edema vasogenik ya, disebutnya edema vasogenik, nanti mungkin kita bahas tersendiri. Kemudian terjadi peningkatan tekanan intrakranial ya. Bisa terjadi beberapa seperti hidrosefalus atau vaskulitis ya. Itu patofisiologinya bacterial meningitis ya. Mungkin kita tidak bahas tentang pengobatan untuk pembicaraan kali ini ya. Kemudian sumber infeksinya dari mana? Yang cukup sering adalah dari paru-paru, tapi juga bisa dari bagian yang lainnya. Misalnya ada dari struktur-struktur di sekitar kepala, itu juga yang paling sering. Atau yang sering dari paru-paru, makanya Streptococcus pneumonia termasuk yang sering menular. Neisseria meningitidis juga menular pertama dari kontak dengan orang yang punya kuman itu di rongga mulutnya.
atau di rongga nasofaringnya. Sehingga waktu orangnya batuk atau ngobrol, si kuman yang ada di host, yang ada di carrier-nya pindah ke orang yang tidak punya kuman itu dan perjalanan yang tadi terjadi ya. Dari jantung juga disebutkan cukup sering ya. Nah ini gambaran yang secara umum, saya kira kita bisa skip ya. Jadi kalau terjadi meningitis bakterial, biasanya warnanya keruh atau bahkan berwarna, bisa kuning atau kehijauan dengan jumlah sel yang tinggi, bisa sampai ribuan. Dan kalau diperiksa gram biasanya keluar hasil dengan protein yang tinggi dan glukosa yang rendah ya. Sebagai perbandingan adalah TB meningitis. TB meningitis biasanya diawali dengan infeksi TB di paru-paru yang kemudian dia akan membentuk primary focus ya atau yang disebut sebagai gone kompleks. Kemudian dia terbawa oleh aliran limfatik masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian dia terjadi. Jadi kalau pada TB biasanya ada 2 kali bakteriemia ya. Ada bakteriemi primer, kemudian dia nyangkut di kelenjar-kelenjar getah bening, kemudian membanyak di sana, kemudian dia terjadi bakteriemia sekunder, menyebar ke seluruh tubuh termasuk ke daerah-daerah yang banyak pembuluh darah, otak, tulang, dan sebagainya. Salah satu jalan setelah bakteriemia sekunder, dia masuk ke dalam paru-paru, kemudian orang bisa menderita TB paru. Ya, kurang lebih seperti itu. Secara khusus kalau yang ke otak, walaupun ini lagi dipertimbangkan lagi apakah memang betul sesederhana ini perjalanannya, tapi sampai saat ini yang masih dianut teorinya adalah teori yang disebut sebagai rich focus ya. Jadi yang pada waktu bakteriemia sekunder ini, dia nyangkut di meningen, kemudian dia istirahat di sana menjadi rich focus. Nanti kalau suatu waktu dia terjadi, daya tahan tubuh turun, dia bisa pecah dia. Kalau pecahnya, dia jadi membanyak lagi. Kemudian kalau dia pecahnya condongnya ke subarachnoid space, dalam hal ini rongga yang ada air liquornya ini, maka dia menjadi meningitis. Tapi kalau dia nggak pecah tapi ke dalam, dia menjadi tuberkuloma ya. Jadi katanya patofisiologi tuberkuloma dan meningitis TB itu sama. Cuma jalannya yang beda. Yang ini keluar, yang ini tetap di dalam parenkim ya. Sehingga nanti menjelaskan kenapa tuberkuloma itu tempatnya ada predileksi-predileksinya ya. Biasanya di perbatasan antara korteks dan medula ya. Nah kalau dia terjadi ruptur ke subarachnoid space, karena kita lagi bicara tentang meningitis TB, tidak inflamasi, kemudian karena di subarachnoid space ini, terutama di bagian basis kranii, banyak pembuluh darah, maka dan si eksudatnya itu tergenang di situ karena struktur basis kranii yang tidak rata ya, maka terjadilah inflamasi. Inflamasi pada pembuluh darah yang disebut sebagai arteritis. Nanti dari situ menjelaskan infak, kemudian menjelaskan juga penjeratan dan sebagainya ya. Jadi kalau dia yang dominan adalah peradangan pada arteri, maka dia terjadi arteritis, kemudian terjadi penyumbatan pada pembuluh darah, tapi bedanya sama stroke yang biasa. Kalau stroke kejadiannya mulai dari tengah kemudian tersumbat. Kalau karena infeksi kejadiannya dari luar, infeksinya atau inflamasinya masuk, baru terakhir masuk ke tunica intima dan menyebabkan obstruksi ya. Kalau mekanisme yang lain terjadi entrapment atau penjeratan
pada cranial nerve yang juga dia jalan. Cranial nerve itu kan semua pembuluh darah, semua pembuluh saraf perifer yang keluar melalui basis kranii. Itu kan definisinya cranial nerve ya. Karena di situ ada eksudat yang kental, kemudian dia bisa betul-betul kayak membeku gitu. Nah, si pembuluh-pembuluh saraf ini bisa terjepit. Nanti ada yang paling sering terkena adalah saraf 2, 3, 4, dan 6 ya. Saya kira gitu. Kemudian bisa juga terjadi hidrosefalus dengan dasar yang sama, yaitu awalnya si inflamasi. Nah, kenapa yang ini menjadi artritis, kenapa yang lain menjadi penjeratan dan sebagainya, itu dikaitkan dengan nanti kira-kira mekanisme apa di dalam badan kita yang lebih dominan nih. Nah, itu menjadi bahasan yang tersendiri. Dan juga ide pengobatan juga, misalnya apakah semua orang meningitis harus dikasih aspirin? Kemudian apakah aspirinnya dosis rendah atau harus dosis tinggi gitu? Karena kalau dosis rendah mungkin dia geraknya di sini. Kalau dosis tinggi mungkin dia menyelesaikannya di sini. Ya, nah itu belum ada jawaban sampai sekarang. Jadi kalau yang kepingin cari-cari ilmu baru bisa di sini. Percobaan terakhir tentang aspirin, ujung-ujungnya adalah nanti apa disebutnya sebagai apa istilahnya, pengobatan yang tailor made ya. Jadi nanti kalau badan kita itu, kalau kita kan katanya sejak di dalam perut itu kita udah ditentukan takdir kita ya, termasuk takdir apakah kita akan pro-inflamasi atau jadi anti-inflamasi. Nanti kita akan lihat sedikit. Jadi badan kita ini akan condong gampang terkena inflamasi, atau kalau ada kuman masuk, apakah respon inflamasinya yang hebat, ataukah respon anti-inflamasinya yang hebat. Nanti perbedaan ini membuat si A kalau kena meningitis atau infeksi di otak menjadi gampang edem otak sehingga gampang meninggal gitu, dan seterusnya. Itu yang terakhir, termasuk yang dikerjakan di Vietnam. Dan sekarang kelihatannya pengobatan mungkin sekitar 10-20 tahun lagi sebenarnya udah mulai sekarang, yaitu dilihat dulu genetik orang ini bisa nggak dikasih obat ini gitu. Jadi nggak sembarangan semua dipukul rata dikasih aspirin atau dikasih dexa gitu ya. Perkembangan menuju ke sana. Jadi mungkin kalau kita jadi dokter 5, 10, 20 tahun lagi ke depan, mungkin kita akan dapat sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Ya. Ini CSF abnormality-nya kita kira udah tahu ya, dia sama-sama meningkat, biasanya jernih atau santokrom ya. Kemudian selnya naik tapi jarang sampai ribuan walaupun bisa, dengan gula yang rendah dan protein yang tinggi ya. Kalau viral meningitis atau encephalitis biasanya enterovirus yang paling sering, kemudian dari jenis herpes yang paling sering kalau orang dewasa, herpes simplex yang tipe 1 ya. Kalau ini lebih sering pada anak-anak atau bayi baru lahir. Kemudian ada yang lain. Dan yang paling sering masuk melalui hematogen dan neral ya kalau virus. Contohnya kalau yang hematogen herpes, kalau yang neral ya gampang kita pikirkan tentang COVID ya. Mungkin ini nggak perlu terlalu panjang. Jadi seperti herpes, selain lewat darah, dia juga bisa melalui dari lesi herpesnya ini, dia bisa juga retrograde melalui nervus trigeminus masuk ke dalam otak dan menyebabkan meningitis atau encephalitis ya. Ya, kemudian
Kalau aseptic meningitis atau encephalitis biasanya kalau kita LP yang menonjol adalah protein yang masih normal dengan glukosa yang normal, walaupun selnya biasanya naik ya. Ya. Kemudian kalau jamur, contoh yang paling klasik adalah kripto, penyebabnya Cryptoneoformans, paling banyak dijumpai pada pasien dengan HIV di Afrika Selatan, maaf di Afrika secara umum, dia merupakan penyebab infeksi SSP yang paling sering ya pada populasi HIV. Kalau di kita dia yang kedua, bahkan mungkin yang ketiga ya, lebih banyak TB, tokso, baru kripto ya. Mungkin kalau seumur dulu kita pikir dia sepertiga, tapi kelihatannya berat tetap ke meningitis TB, baru tokso kita lebih sering ketemu dan mungkin kalian lebih sering konsul tokso daripada kripto ya. Kripto mungkin cuma 10%. Itu beda populasi, beda prevalensi. Ya, ini gambarnya yang kalau udah pernah lihat nggak akan lupa. Yang khas adalah jamur yang tunggal, tapi sering dia punya anak, disebutnya budding ya, yang dikelilingi oleh kapsul yang lebar. Bisa jadi dia 3 kali sampai 4 kali kalau diukur lebar sini, diameter ini dibanding dengan diameter ini, bisa 2 sampai 4 kali. Yang seperti yang ini dia lebar sekali. Dan itu merupakan perlindungan dari kriptonya terhadap serangan sistem pertahanan tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, dia seringkali menyebabkan sumbatan pada villi arachnoidalis. Jadi pada waktu LCS ini dialirkan keluar, dia karena dia bentuknya gede, dia sering nyangkut di lubang-lubang atau di pintu-pintu villi arachnoidalis ya. Sehingga itu sebabnya orang berpikir kenapa kalau orang kripto nggak bisa dikasih TTIK-nya itu atau hidrosefalusnya ini nggak bisa diobatin sama Dexa ya. Dia harus di drainase, dibantu drainase. Kalau di tempat lain ada di tempat lain ada mengalirkan LCS pakai drain yang continuous ya. Itu juga kalau di Thailand sering dikerjakan. Kita mau coba belajar juga. Ya. Ini port dan drainnya paru-paru. Kemudian dia nanti kalau orang yang dalam keadaan imunokompromis, biasanya dia masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian dia menyebar dan dia termasuk senang ke otak ya. Ini gambarannya hampir sama dengan TB ya. Oke, kemudian infeksi yang lain kita punya prion, sifilis dan sebagainya. Kalau gejala saya kira secara umum kita sudah tahu ya. Jadi mungkin kita fokusnya ke patofisiologinya aja. Ini gejala yang paling sering kita periksa pada waktu kita mencurigai adanya meningitis. Kemudian onset dari penyakit bisa menjadi clue untuk kira-kira kita mau lari kemana. Kalau dia akut seringkali bakteri atau virus. Kalau dia subakut, kalau kita kerja di sini TB dan kalau dia HIV, kripto yang kita pikirkan lebih dulu ya. Kemudian ini ada presentasi di SSP, bisa seperti meningitis, bisa seperti SOL, bisa juga degeneratif ya. Seperti SOL, misalnya tokso, tapi perjalanan SOL-nya itu hitungannya minggu. Kalau SOL glioblastoma atau apa, hitungannya bulan biasanya perjalanan perburukan neurologinya. Degeneratif ini juga sering dihubungkan dengan HIV. Misalnya orang terkena HEN misalnya, atau ada SSPE, tadinya normal,
waktu kecil kena morbili tapi pertumbuhan normal, nanti usia belasan tiba-tiba dia tadinya yang kepandaiannya cukup atau di atas rata-rata, tiba-tiba dia jadi tinggal kelas, kemudian nanti belakangan timbul gangguan gerak dan sebagainya. Ya. Jadi rata-rata begitu. CJD juga gitu, orangnya normal, begitu terpicu onsetnya, langsung dia perburukan. Ya. Neurosifilis juga sama. Kemudian komorbiditas dari HIV itu kita tahu bahwa HIV meningkatkan resiko infeksi SSP. Ya. Dan yang paling sering TB, tokso, CMV. Kemudian HIV-nya sendiri bisa menyebabkan infeksi di otak karena dia juga tisu tropismnya ke jaringan otak ya. Dia senang tinggal di astrosit sehingga dia terjadi bisa ada encephalitis HIV atau HEN ya. Itu dianggap sebagai penyakit HIV yang langsung mengenai brain tissue ya. Ya, saya kira seperti itu. Jam berapa sekarang, maaf? 4:30. Oke. Sedikit lagi saya kira. Genetic predisposition. Ini nanti kita akan lihat bahwa setiap orang punya kecenderungan genetik yang tersendiri, khususnya tentang infeksi dan inflamasi. Sehingga nanti di beberapa penelitian ya dalam 5-10 tahun terakhir ini, ketemu nih kalau dia inflamasinya terlalu rendah, kuman-kumannya berjaya, dia hidup. Dan dia, TB ya khususnya ya, dia menyebabkan kematian. Kalau inflamasinya terlalu heboh, orang juga meninggal justru karena edem otak dan sebagainya sebagai bagian dari respon inflamasi. Jadi orang yang genetiknya di tengah-tengah, sesuai kata lagu dangdut, dia lebih aman. Jadi kalau lari ke sini dia mati karena kelebihan inflamasi, kalau di sini mati karena kelebihan jumlah bakteri yang sama-sama menyebabkan kerusakan sel dan kematian. Ya. Gitu kurang lebih. Kalau mau ceritain lebih panjang lagi bisa, tapi waktunya nggak cukup kayaknya. Sehingga waktu itu misalnya sebagai contoh, pemberian adjuvan steroid yang sampai hari ini kita masih anut, dia katanya bagus kan untuk meningitis TB. Tapi ternyata dia hanya bagus untuk 1 atau 2 tahun pertama. Setelah itu dia menjadi, kalau kita lihat kurva ini, dia kurva kematiannya dibandingkan yang dikasih dan tidak dikasih, itu setelah masuk tahun kedua dia merapat ya, kecuali pada TBM grade 1. Jadi kalau kita mendapatkan pasien TBM grade 1, diobatin, si inflamasinya ini belum terlalu heboh, orang sampai 5 tahun dia berbeda antara yang dikasih Dexa dengan tidak dikasih Dexa. Ya. Dan ini kemudiannya lagi dia lihat berhubungan dengan ini tadi ya, berhubungan dengan apakah sifat kita ini proinflamasi atau antiinflamasi. Sehingga terakhir di Vietnam ini termasuk yang paling sering punya ide yang baru ya. Dia membandingkan orang diperiksa dulu genetik, baru diputuskan dia dikasih Dexa atau nggak dikasih Dexa. Baru dibandingin, belum keluar hasilnya. Tapi mereka sepertinya menemukan perbedaan, walaupun salah satu rekomendasi yang mungkin akan dikeluarkan dari penelitian itu adalah kita tidak memberikan steroid pada pasien dengan HIV positif. Tapi kita nunggu dulu publikasinya resmi ya. Ya seperti ini tadi ya, jadi kalau dia berat ke sini, maka dia akan proinflamasi, dia akan meninggal karena inflamasi. Kalau dia berat ke sini, dia akan berat ke TNF-nya direpresi. Kalau TNF-nya direpresi, kuman TB dia senang, dia bisa tumbuh lebih cepat dan juga ujung-ujungnya sama, di sini selnya rusak, di sana selnya rusak. Jadi kalau yang homozigot
ke sini nggak bagus, homozigot ke sini nggak bagus. Kalau yang heterozigot dia outcome-nya lebih baik. Ya, saya kira gitu untuk kesimpulannya ini. Ya, jadi ini gambaran secara umum. Nanti kita perlu waktu yang lebih panjang untuk bisa memahami gambar ini. Ini yang heterozigot ya. Kan secara umum kan kita homozigot atau heterozigot ya. Homozigot juga bisa alel dominan sama alel resesif kan. Yang homozigot dia sama-sama banyak yang meninggal. Kalau heterozigot dia lebih bertahan. Kemudian yang ini termasuk yang didapatkan dari Bandung. Dan ini sedang terus, termasuk yang dikumpulkan sampelnya sekarang melalui IBIS. Kita mendapatkan bahwa orang-orang yang, ini tahun 2018 ini publikasinya. Orang-orang yang kadar triptofan di dalam darahnya rendah, itu banyak yang bertahan hidup. Karena kuman TB itu, triptofan itu vitamin buat kuman TB. Kalau di badan banyak, dia bisa bertahan hidup. Jadi sampai sekarang belum jelas apakah ini ada mekanisme aktif dari badan untuk menarik triptofan pada kelompok genetik tertentu. Sama dengan kalau kenapa orang ada anemia inflamasi ya. Pernah dengar ya? Pada waktu badan terkena infeksi, badan kita itu memang berencana untuk mengambil zat besi. Karena zat besi ini makanan buat kuman. Gitu. Jadi memang badan kita disimpan. Nah, mekanisme yang sama didapatkan pada triptofan. Jadi orang yang triptofannya rendah, ini yang baris atas ini, dia lebih bertahan hidup daripada yang triptofannya tinggi. Ya. Nah, ini lagi dicoba dicari penjelasan-penjelasan yang saya juga nggak gitu ngerti. Terlalu jelimet dengan omik-omik dan sebagainya. Tapi mungkin ini akan membawa kita ke satu pengetahuan baru dan mungkin juga pendekatan baru terhadap terapi TB. Nah ini omik yang saya sebutkan. Jadi sekarang kalau baca ada transkriptomik, proteomik, metabolomik, apa segala macam. Yaitu melihat apa yang ada di cairan yang kita kumpulkan itu. Makanya Dokter Dian suka rewel jumlahnya harus segini. Nah di dalam situ tuh nanti ada RNA yang bisa diselamatkan kemudian dibaca dengan, kan RNA itu kan apa tugasnya RNA? Memerintahkan sel atau mitokondria, bukan mitokondria yang bikin ribosom untuk membuat protein kan. Jadi mRNA itu adalah seolah-olah, bukan seolah-olah, menggambarkan tubuh kita tuh berencana mau ngapain sih terhadap infeksi yang sedang terjadi. Nah itu udah ada ilmunya gitu. Jadi mRNA-nya di preserve, kemudian nanti dibaca. Nah mRNA ini membuat protein apa, sehingga kita punya info protein apa yang dipikirkan oleh sel untuk menyelesaikan masalah itu. Itu juga teorinya nggak masuk di kepala saya. Tapi secara umum dia dipakai untuk yang tadi saya sebutkan host directed therapy. Jadi pendekatan pengobatan itu nanti akan lebih ke si A sama si B, mungkin diobatin sakitnya sama, stroke, meningitis atau apapun. Tapi mungkin si A mah dikasih steroid, kalau si B dikasihnya mungkin justru anti trombotik misalnya. Dan beberapa penyakit yang lain juga kelihatannya menuju ke sana.
disebutnya host directed therapy ya. Nah ini terakhir. Jadi infeksi SSP punya patologi yang berbeda. Kemudian sebenarnya infeksi SSP ini merupakan apa ya? Sesuatu yang sulit terjadi karena adanya barier-barier baik fisik maupun kimiawi yang ada di sistem saraf pusat kita ya. Kemudian penyebaran hematogen itu merupakan penyebaran yang paling sering pada infeksi SSP, walaupun ada jalan yang lain tadi kita udah lihat, dan adanya HIV mempengaruhi insidensi dan juga patofisiologi infeksi SSP, dan kita perlu lebih banyak lagi belajar tentang patofisiologi karena masih bukan sekedar belajar, tapi banyak yang harus dikerjakan dalam ranah penelitian untuk bisa menjelaskan patofisiologi penyakit infeksi SSP sehingga kita nanti bisa mengobati lebih baik. Dan ada kecenderungan memang untuk host directed therapy tadi ya. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh. Kalau masih mau tanya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ada yang mau tanya? Oke. Ya, saya kira gitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita sudahi untuk kuliah sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesorean nanti kita pulang. Berapa menit tadi?